Siapa yang tidak mau memiliki kehidupan yang berarti, bermakna, dan bermanfaat? Karenanya prinsip sederhana yang harus terimplementasi, biarlah tiap kita makin kecil namun Tuhan kita makin besar. Gandum yang berisi dia merunduk, tidak pernah air mengalir dari bawah ke atas. Itu bisa terjadi kalau dikasih jet pump. Tetapi dalam realitas, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Damai sejahtera Tuhan dan kekuatannya memampukan kita untuk membentuk sebuah kehidupan yang berarti, bermanfaat dan bermakna bagi sekitar kita, hingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin berbagi renungan kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dimulai. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan pasti bekerja. Ending yang akan kita alami pasti manis, baik dan indah. Namun ada syarat dan ketentuan untuk kita dapat merasakan anugerah itu, yaitu kita harus tergolong orang-orang yang mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia, kita mau terpanggil untuk ikut rencananya. Jadi garis bawahi, bukan rencanaku, tapi rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa rencana Tuhan? Menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambaran anaknya. Ini bagian yang tidak boleh ditawar. Wajib saya dan saudara lakukan. Serupa dengan gambaran anaknya. Ini arah kehidupan orang percaya. Serupa dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan. Kita memiliki kelemah lembutan. Kita hidup dan bergerak dalam kerendah hatian. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan waktu demi waktu. Sehingga hidup kita pasti berarti, bermakna dan bermanfaat bagi sesama kita. Ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu dimuliakannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kemudian kita dimuliakan. Sebuah bagian perjalanan kehidupan yang terus naik dan bukan turun. Jadi kita harus punya semangat, diliputi oleh sukacita. Mengapa? Karena Tuhan selalu merancang proses kehidupan yang menanjak. Dia membentuk kita. Karenanya kita harus merubah pola pikir dan pola hidup kita. Tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus mau dan bersedia menikmati proses pembaharuan mindset, akal budi, pikiran kita.
Dan untuk akal budi itu dapat diperbaharui waktu demi waktu, maka yang kita harus isi dan penuhi akal pikiran kita dengan firman. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir tentang pekerjaan, menerima informasi tentang di sekitar kita, baca berita dan lain sebagainya. Tetapi yang harus ada dalam pikiran kita ialah kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang bisa menetralisir segala kekhawatiran dan ketakutan waktu kita memandang realitas kehidupan ini. Nggak ada yang aman Bapak Ibu. Hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki ketentraman. Hanya di dalam Tuhanlah kita dapat melihat jalan keluar. Sebab Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Apa bukti kita mengasihi Dia? Kita mau untuk hidup dalam prosesnya Tuhan. Karena kita yakin kita bukan hanya dipanggil, tapi kita mengalami proses pembenaran. Yang kemudian ujung dari proses itu kita menerima kemuliaannya. Luar biasa. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan damai sejahteranya tidak akan pernah undur di kehidupan kita sekarang sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Amin.